Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada pada akhir bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dan ini menjadi Jumat yang terakhir kita berada pada bulan Sya'ban tahun ini. Artinya Jumat hari ini dengan Jumat minggu yang akan datang berbeda suasananya, berbeda kondisinya. Karena hanya menghitung hari saja kita akan menghadapi dan berjumpa dengan satu bulan yang amat mulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Ramadanlah bulan paling mulia. Syekh Arsyad Al-Banjari, beliau mengatakan bahawa meskipun 10 awal daripada bulan Zulhijjah itu mulia, tapi tidak ada bandingannya kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Ramadan, sampai 6 bulan setelah Ramadan, beliau masih berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah puasa saya." 6 bulan sebelum Ramadan tiba, Nabi sudah berdoa, "Ya Allah, panjangkan usiaku hingga berjumpa dengan Ramadan." 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Begitu rindu, cinta, senang, amat gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Ramadan. Sampai-sampai 6 bulan sebelum Ramadan. Apalagi pada bulan-bulan Sya'ban seperti ini. Di antara ibadat-ibadat yang sering dikerjakan Nabi, yang tidak terlalu banyak dikerjakan pada bulan-bulan yang lain di luar Ramadan, adalah berpuasa. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan hati dan jiwa agar nanti mudah pada saat memasuki ibadah di bulan Ramadan. Ini bulan mulia. Karena bulan yang mulia dirindu-rindukan kehadirannya, maka ucapan kehadirannya bukan ahlan wa sahlan. Karena ahlan wa sahlan adalah ucapan yang diberikan kepada orang-orang tamu-tamu yang biasa-biasa saja. Akan tetapi tamu-tamu istimewa, orang-orang yang istimewa, untuk menyambut kedatangannya bukan dengan kalimat ahlan wa sahlan, marhaban, marhaban ya Ramadan. Pertanyaannya pada kita, seberapa rindu kita dengan Ramadan? Seberapa senang kita dengan datang Ramadan? Seberapa bahagia kita dengan datang Ramadan? Atau memang Ramadan tidak pernah kita rindukan kehadirannya? Atau memang kita tak pernah berpikir tentang Ramadan sehingga ujuk-ujuk sudah tiba Ramadan, sehingga tidak ada persiapan ruh kita, tidak ada persiapan mental kita, tidak ada persiapan aspek materinya, aspek rohaninya, aspek jasmaninya. Kenapa? Tidak pernah rindu dengan Ramadan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, orang-orang salih, mereka merindukan Ramadan sampai-sampai berdoa kepada Allah. Mereka ingin dari 12 bulan yang Allah ciptakan, mereka inginkan ke 12 bulannya bulan Ramadan. Kenapa mereka rindu dengan Ramadan? Alasan yang pertama, karena bulan Ramadan itu adalah bulan pembuktian iman kita kepada Allah. Apakah kita ini kafir, apakah kita ini munafik, atau kita ini beriman? Ramadanlah di antara tempat kita membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun yang memanggil,
Allah panggil kita manusia beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran Allah sering menyebut kata amanu. Kata amanu dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan wa amilus salihah. Amanu wa amilus salihah. Amanu wa amilus salihah. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Kenapa harus dihubungkan dengan amal saleh? Karena iman ini adalah sesuatu yang abstrak. Iman tidak bisa diraba, iman tidak bisa disentuh, iman tidak bisa dipegang. Bisa saja ada orang mengaku dirinya beriman, padahal munafik. Ada orang mengaku dirinya beriman, padahal kafir. Allah gambarkan dalam Al-Quran ada orang yang mengatakan, kami beriman. Tidak, kata Allah, mereka baru Islam. Kami sudah beriman. Belum, kalian masih Islam. Kalau seandainya iman kau katakan, maka kau buktikan iman itu. Maka para ulama menyebut iman bukan hanya sekadar i'tiqadu bil qalbi, akan tetapi juga wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Orang yang iman di lisannya, tidak iman di hatinya, tidak iman dalam perbuatannya, hanya lisannya yang beriman, hatinya tidak iman, perbuatannya tidak iman, munafik namanya. Hatinya beriman, lisannya beriman, perbuatannya beriman. Inilah orang beriman namanya. Kalau ada orang lisannya tidak iman, hatinya tidak iman, perbuatannya tidak iman, kafir namanya. Allah ingin buktikan iman kita. Berat puasa itu. Maka Allah hanya panggil kita yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang berimanlah yang mampu menjalankan ibadah puasa. Hanya orang berimanlah yang mampu menghidupkan malam Ramadan. Hanya orang berimanlah yang mampu menghidupkan siam di siang hari Ramadan, qiyam di malam hari Ramadan. Hanya orang beriman. Kenapa hanya orang beriman yang bisa mengerjakan itu? Karena orang beriman ini bukan hanya sekedar keyakinan hati, tapi juga diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan anggota badannya. Berat puasa itu. Sebab puasa bukan hanya sekedar tidak makan di siang hari, bukan hanya sekedar tidak minum di siang hari, bukan sekedar tidak berjima dengan istri di siang hari. Kalau begini model puasa, bukan hanya kita, anak kecil usia 7 tahun pun bisa puasa. Anak SD pun bisa puasa. Rupanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan hanya sekedar tidak berjima dengan istri di siang hari, akan tetapi mata kita puasa, telinga kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, perut kita puasa, kemaluan kita puasa, seluruh anggota tubuh kita ini ikut berpuasa. Ini yang memberatkan. Yang memudahkan, yang bisa mengerjakan hanya orang beriman. Karena orang beriman itu terjaga matanya, terpelihara akan telinga pendengarannya, terjaga tangan kakinya, terpelihara perut daripada makan haramnya. Hanya orang beriman yang mampu mengerjakannya. Sehingga wajar pada saat Nabi mengatakan kam min sa'imin, berapa banyak orang berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Mereka belum beriman. Maka Allah sandingkan, kalau kau mengatakan dirimu beriman, buktikan dengan amal saleh. Maka Quran amanu wa amilus salihah, amanu wa amilus salihah, termasuk puasa ini. Setelah amanu diperintahkan kita berpuasa untuk membuktikan keimanan kita. Iman kita kepada Allah mesti dibuktikan. Salah satu tempat pembuktiannya adalah puasa. Senang orang beriman datangnya Ramadan, karena ia ingin membuktikan imannya di hadapan Allah. Salat bisa dilihat orang, bersedekah bisa dilihat orang, membantu saudara bisa dilihat orang, baca Quran bisa dilihat orang. Puasa tidak ada yang tahu, maka disebutlah puasa itu ibadah sirriyah. Alasan yang kedua, kenapa orang-orang tempo dulu rindu dengan Ramadan? Rasul
para salafus saleh, orang-orang saleh, para tabi'in, para ulama, bahkan di antara kita yang rindu dengan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 gelar sekaligus kepada orang-orang yang mau menghidupkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Disebut oleh Allah dalam suratul Baqarah. La'allakum tattaqun, gelar yang pertama. La'allakum tashkurun, gelar yang kedua. La'allahum yarshudun, gelar yang ketiga. Gelar ini tidak kita peroleh di bangku sekolah. Gelar ini tidak pernah akan kita peroleh S1, S2, S3. Gelar ini tidak akan kita peroleh dalam lingkungan sosial kehidupan masyarakat kita. Gelar ini hanya diperoleh pada saat orang mau menghidupkan Ramadan, mau melaksanakan siamnya, mau melaksanakan qiyamnya, mau menghidupkan Ramadan dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. 3 gelarnya. La'allakum tattaqun, kita akan jadi manusia takwa. La'allakum yashkurun, kita akan menjadi orang-orang yang syukur. Tattaqun, orang muttaqin. Syakirin, la'allahum yarshudun, kita menjadi orang-orang yang dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 gelar sekaligus kepada orang-orang yang mau ibadah puasa. Inilah yang menyebabkan orang senang dengan Ramadan. Yang ketiga, kenapa orang senang dengan Ramadan? Karena ibadah pahala yang kita kerjakan atas setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib. Salat sunat di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala salat wajib. Salat wajib dilipat gandakan pahalanya amat luar biasa, tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu dengan Ramadan. Belum lagi yang lain. Belum lagi kalau kita atur identifikasi ibadat-ibadat yang mesti kita kerjakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama tempo dulu, mereka sudah merencanakan kehadiran Ramadan. Pada saat sudah merencanakan Ramadan, pada akhirnya dia akan Ramadan yang sempurna. Berapa banyak orang masuk Ramadan tidak ada perencanaannya, tidak ada kurikulumnya, tidak ada RPS-nya, tidak ada mata kuliahnya, tidak ada buku evaluasinya, tidak pernah ada. Itulah yang akan terjadi. Puasa tahun ini sama seperti puasa tahun lalu, tidak bertambah. Mungkin di antara kita ada yang 40 kali sudah melewati Ramadan, ada yang 50 kali sudah melewati Ramadan, ada yang 60 kali sudah melewati Ramadan. Tapi apa yang berubah pada diri kita? Apa di antara sebabnya? Tidak ada perencanaan, tidak ada planning. Hana tatai-tai katruh Ramadan, hana tatupu-tupu katruh Ramadan, hana taduga-duga katruh Ramadan. Apakah hana ketai? Hana rencana memang. Bila seandainya na rencana, kita punya rencananya pasti kita persiapkan. Hari pertama ngapain? Pertama Ramadan. Ramadan kedua ngapain? Ramadan ketiga ngapain? Inilah RPS kalau orang di kampus. Inilah RPS kalau kita sebagai guru. Bagaimana kita masuk mengajarkan siswa kalau seandainya kita bingung apa yang kita ajarkan kepada mereka? Bagaimana mendapatkan output yang berhasil di kalangan mahasiswa kalau dosennya masuk ke dalam kelas tidak ada materi yang ingin diajarkan, malah bertanya kepada mahasiswa, mau belajar apa hari ini? Tidak ada perencanaannya. Maka masuk Ramadan seperti kita masuk sekolah, seperti kita masuk madrasah, seperti kita masuk sebuah perguruan tinggi yang tidak ada perguruan tinggi itu di muka bumi ini. Itulah Ramadan. 30 hari memang, tapi dampaknya diharapkan setahun setelah Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oret-oretlah, catatlah, coba kita hitung-hitung apa yang ingin kita kerjakan Ramadan ini kalau Allah Azza wa Jalla memberi panjang usia kita. Catatlah, kira-kiralah berapa kita ingin bersedekah Ramadan ini. Apakah sama seperti Ramadan yang lalu, tiap malam Rp1.000, 3 malam 30.000? Apakah Ramadan kita, sedekah kita Ramadan ini mau seperti Ramadan yang lalu? Ketika berangkat kita ke masjid tidak bawa dompet, dengan alasan hana tabapeng sehingga hana tak berkah karena dompet tinggal rumah. Kan tinggal rumah memang sengaja tiba berkah. Orang punya kena berkah hana bayar bawa dompet jika apa yang dalam ke. Kenapa? Memang sudah direncanakan.
Kalau tidak ada perencanaan, susah menghadapi Ramadan yang sempurna. Gelar 3 gelar ini, dapat sarjana saja 4 tahun harus kuliah. Mau dapat magister 2 tahun setengah harus kuliah. Mau dapat doktor harus kuliah 3 tahun kuliahnya. Mau dapat profesor harus menulis hingga 20 tahun lamanya. Ini 4, hanya 1 bulan 30 atau 29 hari orang berpuasa. 3 gelar yang dia akan peroleh, yang tidak akan pernah ada gelar-gelar itu di tempat-tempat yang lain. Jamaah Jumat yang berbahagia, inilah sebab di antara sebab-sebab keistimewaan dan fadilah Ramadan. Di samping banyak sekali fadilah dan keistimewaannya, khatib hanya ingin mengetuk hati diri pribadi kepada seluruh jamaah sekalian dalam khutbah yang singkat ini, agar mari kita rencanakan Ramadan kita, agar Ramadan tahun ini harus lebih baik, harus lebih sempurna, harus lebih berdampak, harus lebih berefek dalam kehidupan kita, baik aspeknya psikologis, baik aspeknya fisiologis kita, baik aspeknya adalah kesehatan kita, maupun aspek spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala.